طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما واله وعلما أو متعالما. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian yang terhormat, segenap DKM Masjid Al-Ikhlas yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita bisa kembali berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bukan hanya sebuah janji tetapi insya Allah kelak kita menjadi penghuni surga insya Allah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan dan kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita kaidah-kaidah kehidupan bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih kelak kita di akhirat insyaallah. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya sekalian? Alhamdulillah ya, semoga kita semua tetap dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab ya. Maka satu hal yang menarik bagi kita, seorang yang meyakini bahwa Ramadan ini adalah merupakan bulan yang ditunggu kehadirannya sejak bulan Rajab, bahkan sejak 6 bulan yang lalu. Karena Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, mereka senantiasa berdoa agar keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kasratul khair diberikan sejak bulan Rajab sebagai bulan mulai menanam. Kemudian di bulan Sa'ban kita menyiram atau merawat sehingga Ramadan itu benar-benar kita bisa memanen. Oleh karenanya jemaah sekalian, maka dalam kesempatan yang singkat ini kita mencoba ya, mulai menyambut ya, karena masih ada pertemuan sekali lagi, nanti kita lebih detail lagi. Saat sekarang kita menyambut agar kita mempersiapkan ya. Karena Allah itu akan memberikan satu anugerahnya yang spektakuler bagi mereka-mereka yang memiliki persiapan ya. Oleh karena itu sejak sekarang kita persiapkan agar kita termasuk orang-orang yang akan memanen di bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah jemaah sekalian, Ramadan ini adalah merupakan satu anugerah dari anugerah yang besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di bulan inilah
umur umat Nabi Muhammad yang singkat, yang lemah, yang kecil-kecil, bahkan kalau dibanding dengan umurnya umat Nabi Nuh. Ya, dulu dikisahkan ada salah seorang ibu-ibu yang menangisi anaknya berusia 60 tahun meninggal. Nangis terseduh-seduh. Maka kemudian Nabi Nuh mengatakan, besok kelak akan muncul umat akhir zaman yang mereka umurnya 60-70 tahun. Jadi nggak ada apa-apanya. Maka ternyata yang menjadi perkataan dari Nabi Nuh ini ternyata adalah kita. Jadi kalau dulu 60 itu masih muda, sekarang 60 sudah ubanan, ya. Jadi sudah jalannya sudah mulai ngengsot, ya. Kelemahan-kelemahan sudah mulai nampak, ya. Maka ini yang harus kita persiapkan. Jadi ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jemaah sekalian, seperti saya katakan dalam khutbah Jumat kemarin, sekarang anak Adam itu sudah mengalami 4 konversi alam, ya. Yaitu alam arwah, alam rahim, alam dunia, dan alam barsyah. Yang setelah alam itu nanti ada alam akhirat yang kita tidak tahu berapa lamanya. Yang jelas, satu hari dalam kehidupan akhirat itu adalah 1000 tahun. Seperti dalam surat Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah seperti 1000 tahun. Jadi kalau nanti 50.000 tahun, berapa lama kita? Maka yang babak yang sangat menentukan itu adalah keberadaan kita di dunia ini. Maka kita syukuri Ramadan ini diberikan oleh Allah sebagai hadiah, sebagai anugerah yang luar biasa. Yang pertama apa? Ramadan merupakan syahrul hidayah, bulan petunjuk. Kenapa? Karena salah satu mukjizat terbesar itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan hudal lil muttaqin. Maka Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran, yang mana bulan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan penjelas. Maka ketika seseorang mendapatkan petunjuk itu, dia tentu mendapatkan nikmat yang besar. Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili membagi hidayah itu menjadi 5, ya. Ada yang pertama beliau sebut dengan hidayah ilham, yaitu ketika seorang anak lahir atau bahkan hewan, ketika dia lapar haus maka dia akan mencari makanan. Itu hidayah ilham. Yang kedua ada hidayah khawas, yaitu hidayah yang bersifat indrawi. Dia bisa mencium, dia bisa mendengar, dia bisa melihat, dia bisa merasakan. Kemudian lebih tinggi lagi, ini khusus kepada manusia, disebut dengan hidayatul aql. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, yang dengan akal ini dipertanyakan dalam Al-Quran. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tadhakkarun. Artinya akal ini harus dipergunakan untuk berpikir, ya, untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hidayatuddin, orang sekedar mendapatkan hidayah agama tetapi belum khusus. Tapi yang kelima adalah hidayatul ma'unah wa taufiq. Dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mengimplementasikan agama itu, lalu dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan itu adalah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini Allah memberikan hidayah obral. Kenapa?
Karena 11 bulan lainnya kita berjibaku dengan dunia, nafsu. Maka pada saat Ramadan, spiritual kita, hati kita lebih mendapatkan sebuah penekanan. Kita berpuasa, kita membaca Al-Quran, kita beriktikaf, kita bersedekah, kita menahan diri dari perkataan yang tercela dan seterusnya. Maka ketika porsi hati kita itu mendapatkan perhatian khusus, maka dia akan mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang patut kita syukuri, sehingga kemenangan-kemenangan Islam yang sesungguhnya adalah ketika mereka berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu kita bisa dapatkan informasi dari sosmed, di Eropa, di Inggris, ya, di Barat. Ramadan itu berapa banyak manusia-manusia yang ateis, yang tidak kenal Tuhan, mereka bersahadat masuk Islam. Inilah Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, Ramadan itu adalah merupakan syahrul jannah secara khusus. Jadi Ramadan ini satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan melalui nabinya yang mulia dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Pintu surga itu dibuka, 8-8-nya dibuka. Wa ghuliqati abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Semua pintu neraka ditutup. Wa sufidatus sayatin, dan setan-setan diborgol. Maka ini adalah bulan surga, bulan di mana manusia dimudahkan melakukan ketaatan-ketaatan. Orang seakan-akan tidak capek membaca Al-Quran sampai khatam berkali-kali. Bahkan kalau kita lihat di Timur Tengah, ya, kalau sudah Ramadan, semua isi-isi rekening, semua isi-isi dompet dikeluarkan dalam rangka untuk mengejar mendapatkan surga. Di situ mereka tidak takut miskin. Di situ mereka terpicu, terpacu untuk terus melakukan ketaatan-ketaatan yang luar biasa. Seakan-akan tanafus, ya, fastabiqul khairat itu betul-betul nyata di bulan Ramadan itu. Dan kalau di bulan-bulan yang lainnya, neraka itu sudah punya daftar nama. Di surat Qaf itu neraka mengatakan, hal min mazid, masih ada tambahan kah ya Allah, calon-calon penghuni surga? Ya. Ketika yauma naqulu li jahannam halim tanati, ketika neraka jahanam ditanya oleh Allah, sudah penuh? Neraka jahanam mengatakan, hal min mazid, adakah tambahan lagi? Tapi selama Ramadan, pintu itu ditutup rapat-rapat. Maka orang berbondong-bondong menuju surga. Maka ini adalah satu kejadian yang luar biasa, sehingga ini sangat dinanti-nantikan oleh setiap orang yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita semuanya termasuk calon-calon penghuni surga, insya Allah, ya. Kenapa? Karena kita memang mempersiapkan, kita memang senang, ya. Maka kesenangan kita, Bapak Ibu sekalian, buktikan di rumah-rumah kita, bikin spanduk 1 meter kali 1 meter, marhaban ya Ramadan, Ramadan syahrul mubarak. Kalau tidak sanggup bikin spanduk, bikinlah ya kertas A4 di print, menunjukkan bahwa kita telah siap kedatangan tamu Ramadan, karena Ramadan menggiring kita, mengajak kita semuanya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaru. Jadi kita ingin berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidayah hubungannya dengan surga. Maka kenapa dia masuk surga? Maka Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan. Terlalu banyak hadis-hadisnya yang sudah dihafal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi jamaah sekalian, seseorang masuk surga itu bukan karena pahala, tapi seseorang masuk surga itu karena dia terbebas dari dosa, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang Bani Israel beribadah, berpuasa, sholat, ya,
ibadahnya 70 tahun, 200 tahun. Ketika mereka kemudian mengatakan, ya Musa, di surga mana saya? Saat dia pada saat itu menunjukkan kesombongan, Musa sebagai orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah, maka dikatakan orang itu di neraka. Karena apa? Seseorang tidak boleh merekomendasikan bahwa dia ahli surga, yang lain bukan ahli surga. Itulah sebabnya di dalam surat An-Najm ayat yang ke-32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan kamu merasa paling suci, jangan kamu merekomendasikan, ya. Makanya kalau kita ingin memasuki ke satu perguruan, ya, dari perguruan kampus-kampus Arab, Libya dan seterusnya, itu kita membutuhkan tazkiyah. Artinya apa? Membutuhkan rekomendasi. Maka jangan kamu merekomendasikan dirimu sebagai orang yang paling suci. Kelompok lain salah. Wa a'lamu, dia Allah yang paling mengetahui. Wa a'lamu bimanit taqwa, siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, maka jamaah sekalian, maka dengan Ramadan sebagai bulan ampunan, Allah menjanjikan rezeki yang luar biasa. Ya. Makanya ketika orang diampuni oleh Allah sebagai calon penghuni surga, dia akan diberikan kenikmatan dan kenikmatan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu penghalang nikmat rezeki, sehat, harta yang banyak, kehidupan yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, semua itu karena faktor dosa. Karena seseorang tidak akan masuk surga kecuali orang yang disucikan. Karena surga itu suci, tidak mau menerima sesuatu yang kotor. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Nah, maka jemaah sekalian, ketika seseorang itu ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus bebaskan diri kita dari dosa dan dosa. Karena itu adalah penghalang dari memasuki surga. Ada orang amalnya banyak, amal banyak, tapi akan sia-sia karena dirusak oleh perbuatan-perbuatan dosa. Dia tidak bisa menjaga lisan, dia tidak bisa menjaga pandangan, dia selalu melakukan ghibah, ya. Dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sehingga dia merasa seakan-akan pahalanya banyak, ternyata begitu ditimbang dosa-dosanya banyak. Maka Ramadan itu mengajarkan kita agar kita betul-betul menjaga kesucian, karena Ramadan itu bulan suci. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kasratul istighfar tajlibur rizqo. Siapa yang memperbanyak istighfar akan mendatangkan rezeki. Siapa yang banyak beristighfar, maka dia akan keluar dari berbagai macam kesedihan-kesedihan. Bahkan Allah menjanjikan kesenangan yang banyak, yang baik, yang melimpah. Bahkan dia seperti penghuni surga. Kita lihat surat Hud, surat 11 ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlah. Dan ketika mereka memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mata'an, kesenangan hasanan yang baik. Ini menggunakan isim nakiroh, baik semua. Jadi kesenangan yang baik-baik, dia sudah menjadi penghuni surga ketika di dunia sebelum dia masuk surga. Diawali dari sebuah rumah tangga, maka orang solih menyebutnya dengan sebutan baiti jannati. Jadi kita keluarga besar Al-Ikhlas, keluarga surga. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mentazkiyah, membersihkan diri kita, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bertaubat. Bahkan kulladzi fadlin fadlah, dia akan mendapatkan karunia sebelum
dia mendapatkan karunia di surga. Jadi kalau kata-kata fadlan itu sekali lagi saya ulang, kenikmatan Allah yang diberikan secara khusus kepada hamba-hambanya, bagian daripada nikmat surga. 1 rahmat, 2 nikmat, 3 barokah, 4 fadlan. Kalau sudah fadlan itu pakai kedipan mata. Seperti perkataan Sulaiman ketika Sulaiman menawarkan orang-orang yang menjadi pembantu beliau. Ya ayyuhal malak, wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis dalam kondisi muslimin, berserah diri? Qala ifritu minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqami wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata jin ifrit, aku bisa mendatangkan singgasana sebelum engkau berdiri. Kata Nabi Sulaiman, terlalu lama. Disebut kata-kata ifrit, berarti nama ini tidak akan terjadi pengulangan. Tetapi kemudian ayat berikutnya Nabi Sulaiman menawarkan lagi, maka qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Nah, maka ada seorang yang diberikan ilmu, ahli kitab. Dia mengatakan, wahai Sulaiman, aku akan mendatangkan singgasana itu ke tempat ini sebelum matamu berkedip. Nah, itu surga. Jadi surga itu nanti begitu, Pak. Nih, ini jadi jus melon, berubah ini. Jus melon, jus durian, langsung jus durian. Kalau Pak Haji lebih tanya Pak Haji. Sehat lagi, muda lagi. Makanya di surga nanti nggak ada orang-orang seusia Pak Haji. Kembali muda lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang beristighfar tidak punya dosa, maka Allah akan berikan di fadlin fadla. Bahkan Allah menjanjikan lebih dahsyat lagi, seperti lewat lisannya seorang kibarut tabi'in, Hasan al-Basri. Ya. Hasan al-Basri didatangi oleh 3 kafilah. Yang pertama, ya Syekh, ya Alim, ya Imam, saya sudah berusaha untuk mengairi, tetapi air makin berkurang dan di kampung kami tidak turun-turun hujan. Apa kata beliau? Kamu istighfar, sholat taubat. Nanti ini beda, Pak. Jadi sebetulnya permasalahan itu terjadi karena masalah dosa, dan ini mengacu kepada Abul Basar Nabi Adam. Ketika Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, turun ke bumi dia, maka Nabi Adam yang digelincirkan setan itu tidak menyalahkan iblis, apalagi menyalahkan Hawa, tapi yang beliau salahkan adalah diri sendiri. Maka ayatnya berbunyi di ayat 37, fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Apa zikirnya beliau? Surat Al-A'raf ayat 23, qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ketika hujan tidak turun-turun, faktornya karena dosa. Dicatat sama muridnya. Datang lagi, ya Imam, saya sudah menikah. Saya sudah menikah 10 tahun belum diberikan keturunan. Apa jawabnya Hasan al-Basri? Istighfar, sholat taubat. Dicatat lagi sama muridnya, istighfar. Datang lagi, ya Imam, saya usaha gagal, bikin usaha lagi gagal, bikin usaha lagi gagal. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Beristighfar, sholat taubat. Maka ketika muridnya ini bertanya, ya Imam, 3 orang bertanya dengan masalah berbeda-beda, semua dijawab dengan kalimat istighfar. Sholat sunnah taubat, sholat sunnah istighfar.
Maka beliau membaca surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fakultu, kata Nabi Nuh, maka ucapkan istighfar. Jadi istighfar tertinggi Bapak Ibu sekalian adalah istighfar yang lahir dari hati. Tidak cukup dengan mengucapkan istighfar. Maka supaya dari hati tidak cukup dengan istighfar, tapi dengan sholat. Makanya kita sering kadang-kadang keliru. Kita sering memahami kalau ingin mendapatkan rezeki itu dengan apa Pak? Biasanya Pak? Sholat duha. Sholat duha itu gerbang. Kunci utamanya adalah sholat istighfar. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma min rajulin yudnibu dhanban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli rak'ataini summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lah summa qara'a hadhil ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Ali Imran ayat 135. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang merasa dosa, tertimpa dosa, kemudian dia bangkit mengambil air wudhu. Jadi sebetulnya mengambil air wudhu sudah cukup. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi mengambil air wudhu sudah cukup. Karena apa? Kalau kita lihat bab toharoh, setiap kali kita berwudhu maka tetesan terakhir itu akan menghilangkan dosa-dosa kita. Tapi ditambah dengan sholat sunnah istighfarnya ada beda Pak. Ada sholat sunnah istighfar, ada sholat sunnah taubat. Di dalam syariat Islam, terminologi syariat, kata istighfar itu meminta maaf atas dosa yang sudah kita kerjakan. Jadi misalkan maaf, kita keluar, laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki yang bukan mahram, maka itu merasa dosa. Berwudu lebih utama lagi sholat. Sholat itu namanya sholat istighfar. Setiap kali kita berdosa sholat, setiap kali kita berdosa sholat. Itulah sebabnya Imam Ahmad dalam satu hari satu malam itu sholat 300 rakaat. Ketika sehat, ketika sakit beliau sholat 100 rakaat. Nabi memberikan standar umatnya yang mukmin minimal 40. Sholat fardu 17 rakaat, sholat tahajud 11 rakaat, dan sholat rawatib 12 rakaat. Total jenderal berarti 40 rakaat. Maka kalau kita ingin mendapatkan kelapangan dada, mendapatkan kebahagiaan kita, ya, karena yang membuat kita menderita ini karena adanya beban-beban dosa, maka lakukan sholat sebanyak-banyaknya. Saya sudah merasakan, begitu merasa berdosa sholat taubat, begitu merasa berdosa sholat taubat, lisan ini jadi terjaga. Biasanya kalau lagi keluar dari gang, tiba-tiba ada motor, wih, biasanya suka marah. Masya Allah, ya Allah, selamatkan dia ya Allah, rahmati dia ya Allah. Akhirnya sholat tobat atas itu hilang Pak. Begitu juga kalau bapak-bapak gondok sama ibu-ibu sholatin tobat. Ini kadang-kadang ibu-ibunya cerewet. Ini sebetulnya nanti ada pembahasan. Kalau ibu-ibu sudah mulai cerewet, binatang ternak sudah mulai tidak nurut, kendaraan sudah mulai nggak jinak, itu pertanda ketakwaan kita berkurang. Ini orang-orang dulu Pak paham. Ini kalau ketakwaan, karena apa, nanti ada level-level Pak. Kalau sudah level takwa itu, dia dunia gaib itu menjadi nyata. Ini kalau sudah tingkatan takwa. Makanya orang-orang dulu kalau keledainya tiba-tiba mogok, dia mengatakan, dosa apa saya? Beda sama kita. Motor banyak mogok ditendangin. Mogok kamu kemana sih? Mogok kamu. Ini sebetulnya sebuah alamat. Ya. Nah, kalau kemudian sholat istighfar ini kita kok kayaknya kok
belum merasa punya dosa, sholat, taubat. Maka kalau itu dilakukan, nah, maka tadi surat Yunus, surat apa? Surat Nuh tadi, Allah akan menurunkan hujan. Setelah menurunkan hujan, kemudian Allah akan wa yumditkum bi amwal. Allah akan memperbanyak harta. Nah, harta ini, Pak, kalau sudah bicara harta, ini ada perusahaan dunia, ada perusahaan Allah. Ya, kita harus bedakan. Perusahaan dunia, kalau kita kerja digaji 30 juta, 40 juta, mungkin untuk berobat, ya, cuci darah, ya, kanker, anaknya narkoba, istrinya selingkuh, banyak musuh, akhirnya nggak kena. Tapi kalau orang kerja sama Allah, walaupun gajinya 1 miliar, kita semua, ya, anaknya soleh soleha, hafiz hafizoh, ya kan, istrinya soleha, temannya di mana-mana, mati masuk apa, Pak? Surga. Keren, mau nggak, Pak? Itu kerja sama perusahaan Allah. Kerja sama perusahaan Allah itu begitu kita dapat uang, maka yang pertama sekali kita pikirkan adalah haknya Allah. Karena kalau Allah itu kita kerja sama Allah, pintunya 700 kali lipat, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Siapa contohnya? Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu dia bekerja sama Allah. Sampai hari ini Utsman bin Affan sudah mati, rekeningnya masih hidup. Betul nggak? Kita sekarang kerja sama dunia, kitanya masih hidup, rekeningnya sudah ngaku sendiri. Itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita bersihkan diri kita. Kita bersihkan diri kita dari dosa, maka nanti akan muncul sensitif, kebersihan. Dan dari situlah kemudian Allah menjanjikan wa yumditkum bi amwal. Allah akan perbanyak harta. Bukan hanya itu, wa banin. Allah akan perbanyak keturunan. Sekarang banyak orang gajinya 50 juta, anaknya takut banyak. Capek ngurusin Pak Ustaz, capek. Apa? Kerjanya nyekrol HP. Pusing dia. Karena apa? Dia nggak mau bekerja sama Allah. Kalau dia bekerja sama Allah, dia berikan hak-haknya Allah, dia urusin hamba-hambanya Allah, maka Allah yang akan mengurusi anak-anak kita, Allah yang akan membereskan rumah tangga kita, Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Sekarang saya tanya, mau kerja sama dunia apa sama Allah? Benar ini? Amin ya Allah, saksikan ya Allah, orang-orang al-ikhlas menjadi keluarga besar kerjanya Allah, insya Allah. Maka senangnya nanti adalah bertobat. Jadi bagaimana Ramadan ini adalah syahrul maghfirah. Maka ketika kita sudah tidak punya dosa, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi orang masuk surga itu bukan karena amal, karena dosanya sudah nggak ada. Nah, supaya dosanya itu tidak ada, maka salah satu pesan Nabi, wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari nasal an aksari ma yudkhilan nasan nar. Nabi ditanya perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, maka Nabi bersabda al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Maka supaya kita tidak banyak berdosa, yang harus dijaga adalah perkataan kita, ya. Jadi maaf Pak, ya, seringkali kita dalam sehari semalam itu perkataan yang tidak baik, yang mengandung energi negatif itu banyak. Lihat kucing nabrak, sial, satu. Ya. Lihat masakan keasinan dikit, asin. Ya. Waduh, istri kita sudah capek, cuman lupa sudah taruh garam lagi. Gitu. Ya namanya capek. Nabi itu selalu memberikan pujian. Apapun yang terjadi, Nabi selalu mengatakan alhamdulillah, nikmat. Maka dengan kata-kata itu persis pesan Nabi, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Ini bola dikomentari, semua orang dikomentari, semua pokoknya. Ingat, ya, saya sudah sampaikan dalam hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Albani, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah kamu mengatakan tentang dirimu sesuatu kecuali yang baik-baik, karena para malaikat akan mengaminkan apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita ngomong sial, 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 kamu sial, kamu sial, kamu sial. Istri kamu gimana? Istri saya cerewet, cerewet bertambah cerewet, bertambah cerewet, bertambah cerewet. Gitu kan. Jadi mulai saat sekarang, istri gimana? Masya Allah, istri saya mantap, kurang pendiam saja. Nah, ini dibalik. Jadi kurangnya dicoret sama malaikat, istrinya pendiam. Tapi nggak bisa, karena sunatullahnya perempuan itu harus mengucapkan sekian ribu kata. Ya. Maka kalau ada perempuan cerewet wajar, ya nggak cerewet, bapak-bapak cerewet. Bapak-bapak cerewet kayak ibu-ibu, ya kan? Jadi disinilah Bapak Ibu sekalian, maka perkataan itu, ya saya selalu berkata, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Supaya apa? Ada malaikat yang mencatatnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, maka salah satu mengurangi dosa itu adalah dengan istighfar, sholat, dan tidak mengatakan kecuali perkataan-perkataan yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 7:30, saya ingin berikan yang terpenting dari Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita berbahagia dengan menjadi umat Nabi? Karena Ramadan itu adalah merupakan syahrut taghir. Bulan apa, Pak? Syahrut taghir, bulan perubahan. Ya. Jadi Ramadan itu seperti ulat berubah menjadi kepompong sampai menjadi kupu-kupu. Jadi Ramadan itu harus merubah dari Islam menjadi mukmin, menjadi muttaqin. Ini tingkatan tertinggi. Muslim ini bersifat fisikal. Muslim ini bersifat verbal. Kalau sholat paling sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau puasa sekedar nahan makan dan minum, hubungan badan, kerjanya ngabuburit. Yang dicari beduk maghrib. Yang dikumpuli makanan-makanan untuk buka puasa. Ini tingkatan muslim. Kalau dia membaca Al-Quran sekedar kuantitas, ini adalah verbalis. Maka ketika orang verbalis itu mengaku mukmin, di-cancel oleh Allah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika seorang Arab Badui mengatakan kami telah beriman, batalkan Muhammad perkataan mereka, kamu baru Islam. Karena orang mukmin itu kalau sholat tidak cukup 5 menit. Kan kita sering lihat, Pak, kalau di terminal, ya, di jalan-jalan itu, orang sholat itu kadang anak-anak, nak sholat nak, ya. Masuk ke dalam, udah sholat, udah sholatnya kayak apa? Cepat sekali. Ini sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi sholatnya orang mukmin itu harus bergetar sampai ke dalam hati. Maka orang mukmin itu dia hidup bukan lagi dengan mata zahir, tapi dengan mata hati. Dia melihat tersentuh. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2. Orang beriman itu adalah orang yang menganggap bahwa seluruh dunia yang Allah berikan kepada dia itu titipan. Ya. Istri titipan, anak titipan, harta titipan, kendaraan titipan, semua titipan. Maka sholatnya orang mukmin tidak cukup 5 menit, 10 menit. Dia butuh khusyuk karena dia pewaris surga Firdaus. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 12. Qad aflahal
mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, sampai akhirnya mereka itu adalah pewaris-pewaris surga Firdaus. Maka orang beriman kalau sholat dilepaskan semua. Nggak ada orang mukmin dalam kamusnya stres, nggak ada. Kalau ada orang muslim stres, itu belum sampai level mukmin. Orang mukmin itu selalu bersyukur. Makanya takbir itu menunjukkan kita lepas, Pak. Kalau sholat itu wasta'inu bisobri, lepas Allah, lepas. Nggak ada orang Allah, motor, Honda, apalagi nih mobil, rumah, kontrakan, nggak ada orang sholat Allahu Akbar, nggak ada. Pasti Allah, lepas, sudah dilepaskan semua. Ini semua milikmu ya Allah, engkau yang besar ya Allah. Saya lahir nol, mati pun nol, pakai kain kafan. Maka saat Ibrahim mau dilempar oleh Namrud, dinolkan lagi oleh Ibrahim. Ya Allah, saya memang nol. Kalau saya harus mati di apinya Namrud, saya ikhlas. Dia cukup mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal. Maka justru ketika dia mengenolkan itulah Allah kemudian berfirman, ya narukuni bardan wa salamatan ala Ibrahim. Jadi kalau orang selalu memikirkan, ini istri saya, istrinya mati stres, kayak kemarin di Pekalongan, istri mati sudah tua, saya sendiri nggak ada yang ngurusin, ambil kopi dicampur sama bodrek, diminum mati, dikuburkan, ditumpang sama istrinya. Dia lupa kalau di kehidupan akhirat itu panjang, Masya Allah. Sampai rumah jangan dicontoh Pak ya, jangan beli bodrek lagi di sini, repot ini nanti. Ya Masya Allah, ini Masya Allah, luar biasa. Jadi banyak orang punya masalah nggak ingat Allah. Ya, jadi nggak ingat Allah, bahaya nih Bapak Ibu sekalian. Jadi dunia itu sebetulnya hanya senda gurau. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka orang muslim adalah orang yang masih dalam tataran tingkat awal. Karena sudah Isa ya, maka kita sambung kalau masih hidup ya, bulan besok ya. Karena insya Allah orang-orang al-ikhlas biasa ngaji ya. Jadi yang terpenting Ramadan bulan perubahan, mudah-mudahan kita nanti sampai menjadi muttaqin ya. Semoga kita hidup sampai Ramadan insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam menyambut Ramadan. Semoga terus kita sambut sehingga kita semua insya Allah menjadi orang yang siap menerima Ramadan sebagai tamu yang sangat istimewa, dan kita semua termasuk orang-orang yang keluar menjadi muttaqin, yang terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya dan setan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.